Sebelumnya di Los. Lalu tak lama kemudian seseorang muncul tiba-tiba dari hutan. Jack dan Kate langsung pasang posisi siaga dan ternyata yang datang adalah Michael. Saat sudah di hadapan mereka, Michael pun pingsan dan kondisi Michael tampak sangat mengenaskan. Ini adalah channel Malfres, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 20. Di pembukaan episode 20 memperlihatkan Anna Lucia yang memberikan makanan untuk Benjamin. Meskipun Benjamin tidak pernah mau memakannya. Anna merasa cukup geram dengan sikap Benjamin. Ia mengatakan beberapa hal dan mendesak Benjamin untuk bicara. Lalu, tiba-tiba tanpa disangka, Benjamin menyerang Anna. Dengan kedua tangan terikat begitu, Benjamin berusaha mencekik Anna. Hampir saja Anna tewas kalau Mr. Locke tidak datang memukul kepala si Benjamin sampai pingsan. Setelah itu terlihat Benjamin diikat tali yang lebih banyak dan lebih ketat sehingga tidak akan mampu untuk bangkit berdiri atau menyerang lagi. Mr. Locke masuk ke sana menghampiri Benjamin. Ia tidak habis pikir mengapa Benjamin menyerang Anna dan mengapa Benjamin tidak menyerang Mr. Locke waktu itu saat dirinya terjebak di bawah pintu penahan ledakan. Benjamin lalu menjawab bahwa Mr. Locke adalah orang yang baik. Itulah alasan Benjamin tidak menyerang atau membunuh Mr. Locke. Ia juga mengungkapkan tujuan awalnya adalah menculik Mr. Locke. Tapi dalam perjalanan ke sini ia malah terjerat jebakannya si wanita Perancis. Tetapi semua itu sudah tidak ada gunanya. Benjamin tahu ia akan mati. Ia yakin sekali kalau Jack akan kembali dengan tanpa hampa karena The Others tidak akan mau bertukar. Benjamin berkata, "Sekarang hanya ada dua kemungkinan, Mr. Locke. Jack kembali dan membunuhku, atau orang-orangku yang tahu tempat aku ditahan lalu membunuhku." Mr. Locke terheran kenapa kelompoknya Benjamin ingin membunuh rekannya sendiri. Benjamin pun menjawab, "Karena pria yang memimpin kami adalah pria yang sangat hebat, Mr. Locke. Dia adalah pria yang luar biasa. Tetapi dia bukan pemaaf. Karena aku gagal dalam misiku, aku pasti akan dibunuh, Mr. Locke." Mendengar itu, Mr. Locke tertegun. Lalu saat itu juga terdengar suara Jack yang memanggil-manggil Mr. Locke dari luar. Jack dan Kate membawa Michael ke bunker Dharma. Jack langsung memberikan pertolongan dan perawatan pada Michael. Namun Michael sepertinya belum akan siuman dalam waktu dekat. Mr. Locke bertanya apakah pertukaran dengan The Others berhasil? Jack tentu menjawab tidak. Mereka hanya menemukan Michael. Di pantai, Anna terlihat sedang mengobati luka di kepalanya. Libby datang untuk menanyakan apa yang terjadi dan apakah Anna baik-baik saja. Anna menjawab seadanya lalu berkata, "Aku baik-baik saja, tapi si Benjamin itu tidak akan baik-baik saja." Libby lalu memperingati Anna agar jangan bertindak bodoh. Selang beberapa saat, Anna menemui James yang sedang memetik buah. Tentu saja maksud kedatangan Anna adalah meminta senjata api dari James. Tetapi karena suasana hati James sedang buruk saat ini, James malah mengusir Anna untuk pergi. Kenapa suasana hati James buruk adalah karena James cemburu Kate pergi bersama dengan Jack. Singkat cerita, James saat ini sudah selesai memetik buah dan hendak kembali ke perkemahan. Namun dalam perjalanan Anna mencegatnya. Anna sepertinya sudah tidak bisa berpikir jernih. Ia berusaha menyerang dan merebut pistol di tangannya James. Tapi James tentu bisa mengalahkan Anna yang seorang wanita. Namun James tidak memukulnya atau menyakitinya. James hanya menahan Anna di bawah dirinya. Tetapi tanpa disangka setelah itu, Anna malah mengajak James untuk bermesra-mesra panas. Waduh, haram ya guys. Please, stay halal my friend. Singkat cerita, Anna sudah kembali ke bunker Dharma. Melihat Jack sudah kembali, Anna pun bertanya apakah pertukarannya berhasil. Jack terus terang tidak berhasil, tapi mereka berhasil menemukan Michael dan membawanya kemari. Melihat kepalanya Anna terluka, Jack menanyakan itu kenapa. Lalu Mr. Locke yang menjawab,
Tadi aku tidak sengaja lupa mematikan air di kamar mandi sampai membanjiri lantai. Ana Tisoledat dan kepalanya kejedot meja, Jack. Aduh, Ana, sekali lagi maaf ya. Mendengar itu, Ana hanya mengiyakan. Sepertinya Mr. Locke sedikit melindungi Benjamin agar Jack tidak melakukan sesuatu pada Benjamin. Tak berselang lama, Jack dipanggil karena Michael sudah siuman. Segera setelah Michael cukup pulih, Jack pun meminta Michael menceritakan apa yang terjadi padanya. Michael lalu bercerita bahwa saat ia pergi untuk mencari Walt, dirinya menyusuri pesisir pantai dalam waktu yang lama, sampai dirinya menemukan satu orang The Others. Followed the shoreline. A day later, back to where we were. After I left, Michael pun mengikutinya hingga sampai ke markas The Others. Pria itu menjelaskan panjang lebar apa yang dia lihat di sana. Kondisi mereka lebih parah dari kita, teman-teman. Mereka tinggal di dalam tenda yang kumuh dan makanan mereka hanyalah ikan-ikan kering. Sebagian besar dari mereka sudah tua dan setengahnya adalah wanita. Aku juga melihat ada sebuah pintu palka yang dijaga ketat oleh 2 orang bersenjata api. Sepertinya di dalam sanalah Walt anakku dikurung beserta orang-orang lainnya yang diculik oleh The Others. Tapi aku hanya melihat 2 senjata api saja. Sepertinya mereka tidak punya senjata, Jack. Aku yakin kita unggul dari mereka. Kita bisa mengalahkan mereka dan menyelamatkan Walt. Begitu jelas Michael. Michael meminta rekan-rekannya itu untuk menunggu sampai tenaganya pulih. Baru setelah itu mereka harus menyusun rencana penyerangan dan penyelamatan. Jack dan yang lainnya menyetujui hal itu. Mereka tidak bisa membiarkan The Others berlaku seenaknya kepada mereka. Mereka harus benar-benar memerangi The Others. Tapi sebelum itu Jack, Mr. Locke dan Kate memutuskan untuk mengambil dulu persenjataan mereka dari James. Sementara Ana tetap di sini untuk menjaga Michael dan Benjamin. Scene lalu berganti memperlihatkan Hurley yang mengajak Libby untuk berpiknik di sebuah pantai yang sangat indah. Sebelumnya, Said sudah memberitahu Hurley tempat di mana pantai yang indah dan suasananya romantis. Tetapi, Hurley malah tersesat. Dan ketika menemukan pantai, ternyata malah kembali ke pantai dekat perkemahan. Ada Jinsu di sana sedang ngalalau. Libby tertawa dan kemudian menyarankan mengapa mereka tidak piknik di sini saja, tidak apa-apa. Hurley menyetujuinya. Tetapi Hurley malah melupakan karpet selimut dan juga minumannya. Libby pun bersedia untuk mengambil karpet selimut sementara minumannya diambil dulu sama Hurley. Hey, maybe if I get drunk enough, I'll remember where I know you from. Jack, Kate, dan Mr. Locke terlihat sudah sampai di pantai dan segera menghampiri James untuk meminta kembali semua persediaan senjata api. Tetapi tentu saja seperti biasa James malah bertingkah menyebalkan. Jack yang sudah jengah mengeluarkan pistolnya lalu mengancam James untuk membawa mereka ke tempat James menyembunyikan persenjataan. Di momen itu James hendak mengambil pistolnya juga, tapi ternyata tidak ada. Alah, ini si Ana pasti sudah mengambilnya, pikir James. Jack bertanya untuk apa Ana mengambil pistolnya James. Mr. Locke di situ lalu berkata, Jack, sepertinya aku harus memberitahumu sesuatu. Di bunker Dharma, Ana mengeluarkan pistol tersebut yang ia simpan di sepatunya. Setelah itu, Ana memasuki ruangan tempat Benjamin dikurung sambil memberinya pisau lipat untuk melepaskan ikatan. Tanpa banyak tanya, Benjamin pun menurut untuk melepaskan ikatannya. Pria itu melepaskan ikatan sambil ngomong. Ia membahas tentang Goodwin, rekannya Benjamin yang dibunuh oleh Ana. Kepada The Others, Goodwin sudah menceritakan semuanya tentang Ana. Goodwin selalu membanggakan Ana dan yakin kalau Ana bisa berubah menjadi baik dan bergabung bersama mereka. Tetapi Goodwin salah dan hal itu membuatnya terbunuh, ucap Benjamin. Ana membela diri, dia yang hendak membunuhku. Namun Benjamin tidak percaya. Ya kalau tidak salah sih memang Ana yang menyerang duluan waktu itu ya. Setelah Benjamin berhasil melepaskan ikatannya dan bangkit berdiri, Ana langsung menodongkan pistol kepada pria itu. Benjamin pun terlihat pasrah.
Dan entah apa yang terjadi selanjutnya karena Anna sudah berada di luar sambil memainkan pistolnya dengan wajah sendu. Tak lama kemudian Michael datang menyapa dan menanyakan ada apa, kenapa. Anna lalu menceritakan tentang Benjamin, salah satu The Others yang mereka tangkap. Tadi pagi Benjamin mencoba membunuhnya, jadi Anna pun ingin membunuhnya juga. Akan tetapi Anna tidak bisa melakukannya. Ia tidak sanggup untuk membunuh lagi. Mendengar hal itu, Michael lalu menawari agar dirinya saja yang membunuh Benjamin. Michael sudah benar-benar merasa dendam kepada The Others yang sudah menculik anaknya. Mereka adalah binatang, Anna. Mereka pasti akan melakukan itu juga kepada kita. Jadi biarkan aku yang membunuhnya. Anna lalu memberikan pistol tersebut kepada Michael. Setelah diberitahu kunci kombinasi pintu ruangannya Benjamin, Michael bangkit berdiri lalu meminta maaf kepada Anna. Karena... What? I'm sorry. Lah Michael, what the hell are you doing? Libby yang hendak mengambil selimut untuk piknik sangat terkejut memergoki Michael. Pria itu lalu menembak Libby juga 2 kali. Terlihat jelas kentara pada raut wajah Michael rasa bersalah dan penyesalannya. Seakan-akan ia terpaksa melakukan hal ini. Setelah membunuh Anna dan Libby, Michael masuk ke ruangan Benjamin. Kemudian Michael menembak bahunya sendiri. Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 Episode 21. Pada hari itu Mr. Eko terlihat masih sibuk membangun gerejanya. Lalu kemudian ia dihampiri oleh Anna yang kondisinya sudah terluka karena tembakan. Eko terkejut melihatnya dan di situ Anna menyuruh Eko untuk membantu Mr. Locke. Dan tiba-tiba Eko sudah berpindah ke bunker Dharma. Ia melihat Yemi ada di sana menjaga komputer. Yemi memberitahu Eko bahwa pekerjaan memasukkan kode di komputer ini sangatlah penting. Eko harus membantu Mr. Locke. Selain itu, Yemi juga meminta Eko agar membuat Mr. Locke membawa Eko ke tempat tanda tanya. Serta bawalah kapak, katanya. Lalu Eko pun tiba-tiba terbangun. Ternyata ia baru saja bermimpi. Ia lalu bangkit bergegas untuk mencari Mr. Locke dan meninggalkan Charlie sendirian di situ. Di sisi lain, saat ini Jack, Mr. Locke, Kate, dan James sedang dalam perjalanan ke bunker Dharma. Dan saat sudah sampai di pintu masuk, Michael terlihat meminta tolong berpura-pura terluka. Jack, tadi aku sedang tertidur, lalu aku terbangun saat mendengar suara tembakan. Saat ku periksa, aku melihat pria asing dan dia langsung menembakku, ungkap Michael berbohong. Di momen itu, Mr. Eko datang ke sana dan membantu Jack membopong Michael. James, Kate, dan Mr. Locke di dalam sana terlihat begitu terkejut dan tidak percaya melihat bagaimana Anna dan Libby terbaring tidak bernyawa. Mereka tidak sanggup berkata apapun. Saat Jack, Mr. Eko, dan Michael sampai juga di sana, Libby tiba-tiba terbatu. Wanita itu masih hidup. Jack dan kawan-kawan pun langsung berusaha memberikan pertolongan pada Libby. Di situ Michael mulai ketar-ketir. We gotta get her up. Gotta get her up in the back room, okay? Pressure on this one. Can you do anything? Setelah memberikan pertolongan pada Libby yang entah bakal berhasil atau tidak, belum tahu, Jack lalu kembali ke ruang tengah untuk menanyakan kepada Michael sudah berapa lama sejak si Benjamin kabur. Michael menjawab mungkin sudah 30 menitan. Jack ingin melakukan pengejaran tapi dihentikan oleh Mr. Eko karena Jack harus menjaga Libby di sini. Eko menawarkan diri untuk melakukan pengejaran itu. Dan ia akan mengajak Mr. Locke karena Mr. Locke ahlinya melacak jejak. Beberapa saat kemudian, Eko dan Mr. Locke sepertinya tidak dapat mengejar Benjamin. Karena Mr. Locke sama sekali tidak bisa menemukan jejak atau tanda apapun dari Benjamin. The Others memang sangat pandai sekali menyembunyikan jejaknya. Mr. Locke mengajak Eko untuk kembali. Tetapi Eko malah meminta Mr. Locke untuk menunjukkan tempat tanda tanya. Di situ Mr. Locke berpura-pura tidak tahu dan sama sekali tidak mau membantu Eko. Sehingga Eko pun harus membuat Mr. Locke pingsan dulu karena Mr. Locke yang bersikap menyulitkan.
Singkat cerita, Mr. Locke terbangun di dekat api unggun bersama Eko. Sekali lagi, Eko meminta Mr. Locke untuk menunjukkan tanda tanya tersebut. Eko yakin kalau Mr. Locke mengerti dengan apa yang dimaksudnya. Mr. Locke pun menyerah dan memberikan kertas peta itu. Mr. Locke berhasil mengingat dan menuliskannya pada kertas. Meski Mr. Locke yakin sekali kalau ini tidak penting. Tapi meski begitu, Mr. Locke terus menemani Eko untuk mencari tempat yang bersimbol tanda tanya itu. Hingga singkatnya, mereka berdua pun sampai di tempat bangkai pesawat yang ditemukan Mr. Locke dan Boone. Eko pun merasa bingung mengapa tanda tanya itu berada di sini. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah berkemah di sini lalu menunggu perintah selanjutnya. Biasanya perintah tersebut datangnya ketika bermimpi, ungkap Eko. Mr. Locke setuju-setuju saja. Di bunker Dharma, Jack dan yang lain menunggu Mr. Locke dan Eko dengan cukup gelisah. Kok belum kunjung kembali, pikir Jack. Ya, itu karena melacak jejak di malam hari cukup menyulitkan, jawab Kate. Di situ si Konoyaro Michael menanyakan tentang Libby. Apakah dia mengatakan sesuatu, Jack? Jack menjawab tidak karena Libby saat tersadar tadi wanita itu mengalami syok berat dan sekarang Libby tidak sadarkan diri. Tapi Jack berhasil menghentikan pendarahannya. Jack lalu menatap James dan berkata kalau dirinya membutuhkan narkoboy untuk Libby. James pun bangkit berdiri dan bilang akan segera mengambilnya. Tetapi Jack menyuruh Kate untuk menemani James. Ah, sial, pintar juga kau, Dok. Jika Kate menemaniku, maka Kate akan tahu di mana aku menyimpan senjatanya. Dan kalau aku tidak mengambilkan narkoboy itu sama saja dengan aku membiarkan Libby menderita. Baiklah, terserah, ujar James sambil mengajak Kate pergi. Yeah. That's pretty much it. I can either show you where it's at or let poor Libby suffer. Let's go, Freckles. Di luar ternyata sudah pagi. Eko terbangun dan melihat Yemi datang kembali padanya. Yemi meminta Eko agar mengikutinya. Sang adik terlihat mulai memanjat tebing diikuti oleh Eko. Mereka berdua bergelantungan pada akar pohon dan tak butuh waktu lama sampai Eko mencapai puncak. Di atas sana Yemi sudah menunggu sambil menaiki kursi roda. Ia berkata, "Mr. Locke, bangun!" Eko terkejut bukan main dan ia terpental jatuh dari atas tebing itu. Dar, ternyata yang barusan itu adalah mimpinya Mr. Locke. Memimpikan dirinya menjadi Eko. Mr. Locke langsung menceritakan hal itu kepada Eko. Eko tersenyum sambil berkata bahwa pria yang memakai baju pendeta itu adalah adiknya. Dan setelah mengetahui kemana ia harus pergi, Eko segera bangkit untuk menuju ke atas puncak tebing. Tapi Mr. Locke merasa ini bukan ide yang bagus. Ini berbahaya, ucap Mr. Locke. Namun Eko tidak mengindahkannya. Echo! Be careful! Setelah perjuangannya yang sangat keras, Eko akhirnya berhasil naik ke puncak bukit tersebut. Dan ketika ia melihat ke bawah dari atas sana, terlihat terdapat sebuah simbol lingkaran yang terbentuk dari dataran tanah yang tidak ditumbuhi rerumputan. Di pantai, James membawa Kate ke tenda campnya karena rupanya James menyembunyikan senjata-senjata api itu tepat di bawah tempat tidurnya. Wah, benar-benar tempat persembunyian senjata yang sangat aman karena tidak akan ada yang mengira ada di situ. Setelah mengambil narkoboynya, mereka berdua hendak kembali lagi ke bunker. Namun Harley menghampiri mereka dan bertanya apakah melihat Libby. Dengan terpaksa, Kate pun harus memberitahu kabar buruk itu, kejadian nahas yang sudah menimpa Libby. Kembali pada Eko dan Mr. Locke. Setelah dicek dan diteliti, Eko menemukan alasan masuk akal mengapa tanahnya tidak ditumbuhi rumput. Itu dikarenakan tanahnya ditaburi garam. Seseorang atau siapapun itu sengaja melakukannya. Eko menduga simbol lingkaran ini adalah sasaran yang fungsinya sebagai penanda agar bisa dilihat dari atas. Mungkin seperti tempat pendaratan helikopter atau apalah. Maka jika begitu pastilah di sekitar sini ada sesuatu. Eko pun mencoba mencari-cari di dekat pesawat jatuh. Dan siapa sangka pria itu benar-benar menemukan sesuatu di sana.
yaitu sebuah pintu Palka. Eko maupun Mr. Locke merasa tidak percaya menemukan itu. Kapak yang disuruh Yemi untuk dibawa ternyata adalah untuk membuka gagang pintu Palka yang cukup keras. Dan mereka berdua pun membuka pintu Palka tersebut. Dalam juga, tapi tangganya kayaknya masih bagus teman-teman. Eko dan Mr. Locke langsung saja tanpa basa-basi langsung menuruninya untuk mencari tahu apa isi dari bunker Palka yang satu ini. Seperti biasa, lampu-lampunya bisa dihidupkan. Tetapi ketika mereka berdua masuk lebih jauh, bunker itu ternyata hanya berisikan satu ruangan kecil yang terdapat banyak layar monitor. Mr. Locke segeralah menyalakan satu persatu layar monitor itu dan betapa terkejutnya ia dan Eko melihat salah satu layar memperlihatkan keadaan di bunker Dharma. Itu berarti di bunker Dharma terdapat kamera CCTV tersembunyinya yang bisa diawasi dari tempat ini. Masih belum diketahui untuk layar-layar monitor yang lain karena yang tertampil hanyalah layar statik. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua mulai menelaah dan memeriksa detail-detail di tempat tersebut. Mr. Locke menemukan sebuah komputer yang bisa mencetak data-data, entah data apa. Dan ia juga menemukan sebuah alat transmisi pipa udara. Mr. Locke mencoba memasukkan kertas petanya ke dalam situ. Lalu kertas tersebut meluncur begitu saja. Eko lalu memanggil Mr. Locke ketika dirinya menemukan sebuah kaset film Dharma. Tanpa banyak cincong, mereka berdua langsung menyetel kaset video tersebut. Ya, kita akan melihat lagi si Profesor Mark. Kalian masih ingat kan? Di video ini Profesor Mark menjelaskan bahwa ini adalah episode 5 yaitu Pearl. Entah apa maksudnya. Takutnya penting gitu, sebaiknya kalian mengingatnya ya guys. Begini kata-kata dari Profesor Mark. Teman-teman sekalian, tugas kalian di bunker Pearl adalah mengawasi, mengamati dan mencatat sebuah eksperimen psikologi yang akan kami uji pada subjek di pos penelitian. Mereka akan melakukan tugas penting berbahaya yang sebenarnya hanya tes, dan kalian di sini akan mengawasi, mengamati dan mencatat. Setelah selesai, catatan data kalian harus digulung terus dimasukkan ke dalam tabung dan dikirimkan kepada kami melalui alat pipa udara ini. Sekian, terima kasih. The observer don't need to know. All you need to know whether these subjects believe they are accomplishing or that they are the subjects of an Presto. Setelah menonton video tersebut, betapa terkejutnya Mr. Locke. Ternyata selama ini perjuangan dan pengorbanannya untuk alarm komputer hanyalah sebuah omong kosong yang tidak berarti apa-apa. Namun di sana Eko tidak berpikir begitu. Dia malah berpikir bahwa apa yang Mr. Locke kerjakan itu lebih penting dan lebih berarti dari yang bisa Mr. Locke bayangkan. Dan berpikir bahwa mereka saat ini hanya sedang diuji saja. Bahkan Eko di sana mengambil dan menyimpan tumpukan kertas tebal berisi data yang siapa tahu nanti akan berguna. Karena dengan apa yang dialami Eko beberapa minggu ini semenjak menemukan mayat Yemi sampai sekarang, menurut Eko ini bukanlah sesuatu yang kebetulan semata, melainkan ini sangat berarti sesuatu. Sementara itu di bunker Dharma, Jack menyuntikkan obat narkoboynya kepada Libby. Kalau kalian tidak tahu, narkoboy jenis heroin sunsin ini dimaksudkan untuk menjadi obat penghilang rasa sakit untuk Libby. Tidak boleh ditiru ya guys, sangat dilarang keras. Ini kalau Jack kan karena darurat. Setelah itu, Harley mencoba berbicara dengan Libby yang masih belum siuman. Harley tampak sangat sedih. Ia meminta maaf kepada Libby karena dirinya malah lupa akan selimutnya. Sehingga hal nahas ini pun terjadi kepada Libby. Tiba-tiba Libby tersadar namun dalam kondisi syok. Wanita itu menggumamkan nama Michael begitu. Jack yang mendengar itu malah bilang, "Tenang Libby, tenang. Michael selamat dan baik-baik saja kok." Tapi sayangnya saat itu juga Libby menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Harley tentu saja benar-benar sangat terpukul kehilangan wanita yang sangat dicintainya. Nah,
Dilos bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.